Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu yang saya hormati, apakah Bapak Ibu tahu kalau semua penyakit bersumber dari makanan? Makanan kurang sehat yang berpengaruh pada organ-organ pencernaan. Saya tahu Bapak dan Ibu juga mengetahui hal ini, tapi mengapa ya kalau ada makanan kurang sehat tetap dimakan? Habis enak sih Mas. Oh gitu ya. Memang sih manusia itu paling lemah dengan yang namanya emosi dan kebiasaan. Tapi demi kebaikan Bapak Ibu, saya akan sedikit memaksa Bapak Ibu untuk membuat komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan membuat komitmen, maka tidak akan lagi ragu-ragu, tidak lagi mencoba-coba, dan hasil akhirnya yaitu Bapak Ibu bisa memperoleh kesehatan dan sembuh dari semua penyakit yang selama ini Bapak Ibu derita. Perkenalkan saya Zainal, asistennya Abah Suherman, seorang ahli pengobatan dari daerah Serang, Banten. Tepatnya di Kampung Cibuntu, RT 02 RW 03, Desa Parakan, Kecamatan Jabilan, Kabupaten Serang, Banten. Saya dan Abah sudah berhasil membantu banyak sekali pasien dengan berbagai keluhan penyakit, mulai dari yang ringan seperti hipertensi, saraf kejepit, diabetes, sampai yang berat seperti HIV, tumor, kanker, dan lain-lain. Alhamdulillah hasilnya bagus, dan dengan pengalaman kami mengobati selama bertahun-tahun, kami tuangkan dalam bentuk video seperti ini supaya bisa memberi informasi buat Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya mengobati sebuah penyakit sampai tuntas dan tidak kambuh lagi. Jadi bagaimana caranya supaya bisa berkomitmen tidak makan makanan yang kurang sehat? Caranya adalah dengan berpuasa. Ya, puasa adalah terapi back to Allah dan back to Islam langkah kedua. Sebagaimana langkah pertama sudah saya share beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar manfaat dari puasa ini, tapi sekali lagi akan saya jelaskan lebih detail dengan didukung oleh data penelitian medis modern. Yang pertama, manfaat puasa adalah bisa memperpanjang umur. Vladimir Nakitin meneliti tikus putih yang dipuasakan. Ternyata umurnya mencapai 4 tahun, padahal rata-rata umur seekor tikus adalah 2,5 tahun. Yang kedua, puasa menambah kesuburan. Lembaga penelitian ternak Amerika pernah melakukan riset kepada 864 ayam petelur yang produksinya semakin menurun. Setelah dibagi dua kelompok, ternyata ayam yang dipuasakan berhasil bertelur kembali, sedangkan yang tidak puasa tidak mengalami perubahan apa-apa. Manfaat yang ketiga, Universitas di Osaka di Jepang pernah mengadakan penelitian pengaruh puasa terhadap daya tahan tubuh. Pada hari ketujuh, orang yang melakukan puasa, daya tahan tubuhnya meningkat. Hal ini disebabkan karena sel darah putihnya juga bertambah. Seperti Bapak Ibu ketahui, sel darah putih ini sangat bermanfaat untuk membunuh virus dan juga bakteri yang menyerang ke dalam tubuh. Ini baru sebagian saja, lainnya masih banyak sekali manfaatnya. Ini saya kutip dari bukunya Dr. Agus Rahmadi, Menjadi Dokter di Rumah Sendiri. Kalau Bapak Ibu mau tahu yang lebih lengkap, bisa beli bukunya langsung. Ini dia penampakannya. Pasti Bapak Ibu akan berkata nih, iya Mas, saya tahu puasa sangat bagus untuk kesehatan. Tapi saya punya penyakit asam lambung, jadi nggak boleh lapar. Kata dokter harus sering-sering makan supaya asam lambungnya tidak kambuh. Jadi bagaimana Mas? Saya jawab ya. Apakah Bapak Ibu tahu kalau puasa justru baik untuk penderita asam lambung dan GERD juga bagus? Orang dengan penyakit asam lambung artinya lambungnya sedang bermasalah. Dengan berpuasa, maka lambungnya bisa istirahat, yang mana sangat baik untuk lambung. Ini dibuktikan dengan sebuah penelitian yang dipublikasikan di The Indonesian Journal of Internal Medicine pada tahun 2016. Penelitian tersebut dilakukan pada 130 orang yang sudah didiagnosa mengidap asam lambung. 66 orang diantaranya menjalankan puasa Ramadan, sedangkan 64 orang lainnya tidak berpuasa. Hasilnya, pengidap yang menjalani puasa mengaku merasakan keluhan asam lambung yang lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak berpuasa. Tidak hanya bermanfaat bagi tubuh secara fisik, puasa juga bisa mendatangkan manfaat untuk kesehatan mental. Berpuasa tidak
hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan emosi dan semua pikiran buruk, sehingga keadaan jiwa menjadi lebih tenang dan tingkat stres bisa menurun. Dengan berkurangnya tingkat stres, resiko asam lambung naik juga akan berkurang. Kesimpulannya, puasa membuat orang sehat menjadi tambah sehat, dan pada orang dengan penyakit medis tertentu seperti asam lambung, jantung, kista, dan lain-lain, justru membuat kondisi kesehatannya menjadi lebih baik dan terkontrol. Oke, jadi minggu ini yuk kita puasa minimal Senin dan Kamis dulu. Kalau sudah biasa, boleh ditambah puasa lainnya seperti puasa Ayyamul Bidz. Oh ya, sedikit tips waktu berpuasa. Yang pertama dianjurkan untuk berbuka menggunakan kurma. Atau kalau nggak ada, sebaiknya menggunakan air putih saja. Yang kedua, hindari makanan dingin, asam, pedas, santan, dan gorengan. Karena akan merangsang asam lambung. Dan yang ketiga, jangan kekenyangan ya, karena akan sangat memberatkan pankreas. Itu saja, selamat berpuasa dan jangan lupa semangat ya. Dan tunggu video saya selanjutnya. Saya akan uraikan langkah ketiga dari pengobatan back to Allah dan back to Islam. Untuk konsultasi penyakit, Bapak Ibu bisa menghubungi saya lewat WA atau telepon ke nomor 0852 1158 8535. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.